Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 18 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan ini kita akan melihat lagi dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 2 ya teman-teman. Saat ini di pagi hari ini sekitar jam 6 pagi kami sudah berada di sekitar flyover Jombor ya teman-teman. Nah, nanti dari flyover Jombor ini nanti kita akan melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kita telusuri ke arah barat sampai dengan Junction Sleman yang ada di Desa Tirto Adi, Kapanewon Melati ya teman-teman. Nah, nanti rencananya juga jalan tol Jogja Solo seksi 2 yang melintasi dari flyover Jombor ini akan dibuat layang. Nanti jalan layangnya ini akan berdampingan dengan flyover ya untuk yang sudah exiting ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti akan bertambah lagi flyover yang ada di sekitar Jombor ini. Langsung saja kita berjalan, mumpung kami membawa motor metik, kita bisa berjalan sekalian melihat dari situasi dari ring road utara yang nantinya akan dibangun dari jalan layang untuk jalan tol Jogja Solo seksi 2 ini. Nah, ini nanti jalan tol Jogja Solo seksi 2 ini akan melayang di sisi sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Nah, sebelah kiri dari flyover Jombor atau di sisi sebelah selatannya. Ini ada bangunan-bangunan yang terlihat sudah tidak dipergunakan, ini nantinya akan nampaknya juga terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Selepas dari flyover Jombor, nantinya direncanakan trase dari jalan tol Jogja Solo ini akan berpindah ke tengah dari jalan ring road utara ini ya teman-teman, sehingga nanti tiang-tiangnya ini akan berada di tengah-tengah dari jalan ring road utara ini, sehingga nanti akan dilakukan dari persiapan pembangunan, yaitu memperlebar dari jalan ring road utara ini agar nantinya saat dilangsungkan dari pembangunan ini tidak mengganggu dari arus lalu lintas ya teman-teman, karena memang rencananya selama proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo yang berlangsung di ring road utara ini tidak akan dilakukan dari proses penutupan jalan, karena memang teknologi yang dipergunakan nantinya akan menggunakan teknologi sosro bahu, yaitu pilar ataupun kepala pilar ini nantinya bisa diputar selama dari proses pembangunan masih berlangsung. Kita terus berjalan ke arah barat, kita menjelang dari lampu merah Keronggahan ya teman-teman. Nampaknya ini sudah akan dilakukan dari persiapan pembangunan dari jalan tol Jogja Solo. Nampak papan-papan pengumuman sudah dipasang. Dan nampaknya juga ini adalah persiapan yang sudah dilakukan dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo menjelang dari lampu merah Keronggahan ini. Nampaknya sisi kanan kirinya ini sudah mulai diperlebar ya teman-teman. Separator ataupun pembatas jalan ini sudah dibongkar, yang jalur lambatnya serta di samping kiri dari jalur lambat sudah mulai diperlebar. Kita berhenti dulu di lampu merah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke arah barat ya teman-teman. Nah, kita berjalan menyeberangi dari lampu merah Keronggahan ke arah barat. Nampaknya di sebelah barat dari lampu merah Keronggahan ini juga sudah dilakukan dari persiapan pembangunan dari jalan tol Jogja Solo ini. Nampak jalur lambatnya ini sudah ditutup, serta separator ataupun pembatas jalan jalur cepat dengan jalur lambat ini sudah dihilangkan, sudah dibongkar, serta di samping kiri dari jalur lambat ini nampaknya sudah dilakukan persiapan dari proses perlebaran jalan. Nampaknya tinggal dilakukan dari proses pengecoran jalan saja ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan ke
arah barat, kita akan melihat dulu dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di sekitar Junction Sleman yang ada di Desa Tirto Adi, Kapanewon Melati ya teman-teman. Nah, nanti jalan tol Jogja Solo ini akan di tikungan Ngawen ini akan berbelok ke arah kanan, ke arah dari Junction Sleman, ke arah sana, kanan sana ya teman-teman. Nah, namun kita melihat dulu ke arah Junction Sleman melalui Celokan Mataram ya teman-teman, agar jalannya lebih enak. Saat ini kita sudah berada di sekitar Junction Sleman ya teman-teman. Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 57 plus 264. Nah, kita saat ini sudah berada di sebelah timur dari Padukuhan Kaweden di Desa Tirto Adi. Nah, nampaknya kita di sini juga tidak terlalu melihat perkembangan yang signifikan ya teman-teman. Terakhir kita bertemu beberapa minggu yang lalu. Nampaknya belum ada perkembangan yang signifikan karena memang nampaknya di sini sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat sehingga sedikit mengganggu dari proses pengurukan serta pemadatan lahan yang sedang dilakukan di sekitar Desa Kaweden ini. Kita berjalan ke arah barat untuk melihat posisi dari pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di sisi sebelah barat. Nah, ini ke barat ini nantinya akan menghubungkan dengan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman. Sambil kita belusuan melihat situasi dan perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di seksi 2 ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel 2 Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel 2 Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Dan di Desa Kaweden ini nampaknya sedang berfokus dari pembangunan sejumlah gorong-gorong saluran air maupun terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Nampak di depan kita ini juga sebuah bangunan kandang sapi yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini karena berada di tengah-tengah dari trase jalan tol Jogja Solo ini belum dibongkar ya teman-teman. Nampaknya juga belum clear dari administrasinya. Kita terus berjalan ke arah barat, kita akan menyeberangi sungai. Nampak itu sebuah alat berat jenis borpil yang sudah standby di sekitar Desa Simping Janturan ya teman-teman. Nah, nampaknya ini juga sudah mulai proses dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini menyeberang di sekitar Desa Simping Janturan ini. Nah, namun kalau kita lihat ini nampaknya tidak ada kegiatan ya teman-teman karena bekas-bekasnya ini nampaknya belum ada kegiatan dari proses pengeboran dari pondasi-pondasi yang nantinya akan dibangun struktur dari jembatan di sekitar Desa Simping Janturan ini. Nampaknya ini juga terkendala dari hujan yang kemungkinan sudah mulai mengguyur di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Kita berjalan terus ke arah barat untuk melihat dari posisi Desa Simping Janturan ini. Terlihat itu truk dam standby di sekitar Desa Simping Janturan ini adalah truk dam untuk armada dari material tanah uruk. Nampaknya kita lihat bahwa di Desa Simping Janturan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak material-material tanah uruk ini sudah mulai menggunung, sudah mulai ditumpuk di sekitar Desa Simping Janturan ini. Namun di sekitar Desa Simping Janturan ini nampaknya juga beberapa rumah warga yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini juga belum selesai dilakukan dari proses pembongkarannya ya teman-teman. Nampak ini sebuah rumah yang masih berada di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo, masih berada di tengah-tengah dari gunungan-gunungan material tanah uruk ini. Nampaknya rumah ini juga belum selesai dari proses administrasinya ini nampaknya teman-teman, karena di sekitar yang lainnya sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Ini rumah ini juga belum dilakukan dari proses pembongkaran. Nampaknya ini belum selesai dari proses administrasinya. Di sampingnya tumpukan-tumpukan dari material tanah uruk ini sudah mulai menggunung, tinggal diratakan dan dipadatkan. Nah, beginilah sedikit kondisi dari badan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan di proses pembangunan yang mengarah ke arah barat yang menghubungkan langsung dengan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman. Setelah ini kita akan melihat ke arah timur untuk melihat di sekitar Desa Ketingan apakah sudah ada pergerakan dari sana. Pergerakan kelanjutan dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo yang memang karena beberapa kali kita ke sini untuk melihat perkembangannya itu ke arah timur itu
masih tertahan di sekitar Desa Ketingan itu ya teman-teman. Kita berada di sekitar tengah-tengah dari Junction Sleman tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan berjalan ke arah timur untuk melihat posisi ataupun perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini yang mengarah ke arah Desa Ketingan ataupun yang mengarah ke Ring Road Utara. Kita akan melihat apakah sudah dilanjutkan dari proses pembangunannya yang ke arah timur ini. Semoga ini adalah badan dari jalan tol Jogja Solo yang nampaknya juga belum banyak perubahan ya teman-teman. Terakhir kali kita ke sini sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, nampaknya juga belum ada perkembangan yang signifikan. Kemarin terakhir kita nampaknya juga baru sudah sampai di tahap proses pengurukan serta pemadatan lahan dan belum ada lagi nampaknya kelanjutan maupun perkembangan yang dapat kita lihat secara signifikan. Kita berbelok ke arah kita naik lagi ya teman-teman untuk melihat perkembangannya pembangunan jalan tol Jogja Solo. Ini masih pagi, masih sekitar jam setengah 7 kami tiba di lokasi ini sekitar jam setengah 7 ya teman-teman. Jadi aktivitas maupun kegiatan pekerjaan di sekitar badan jalan tol Jogja Solo ini belum banyak aktivitas ataupun bahkan belum dilakukan atau belum dimulai dari proses pengerjaan. Sekilas terlihat di sekitar Dusun Ketingan ini material-material tanah uruk ini sudah mulai menumpuk ya teman-teman. Nah, namun memang terlihat belum dilakukan lagi dari proses pemadatan serta perataannya. Nah, mungkin karena saat ini di sekitar lokasi ini juga nampaknya terus diguyur oleh hujan ya teman-teman, sehingga sedikit menghambat dari proses pemadatan lahannya. Nah, terakhir kali kita ke sini kita telusuri dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ke arah timur ini sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah embung Ketingan, serta ada sebuah makam, yaitu makam Mbah Celeng ataupun makam Kiai Kromojoyo ya teman-teman. Nah, di depan kita itu adalah embung Ketingan. Embung Ketingan ini nampaknya tidak terdampak karena sudah di luar dari patok merah. Sedangkan makom Kiai Kromojoyo ini nampaknya terdampak langsung karena berada tepat di as tengah ya teman-teman. Nah, ini patok kuningnya ini berarti tepat berada di as tengah dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, nantinya ini kabarnya juga saat ini sedang dilakukan dari proses rembukan untuk mencari jalan keluar dari proses pembebasan lahannya. Terlihat di sisi sebelah timur ini sudah ada kelanjutan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan ke arah timur, yaitu ke arah dari timur Dusun Ketingan ini. Nah, namun kita melihat dulu jalannya ya teman-teman. Kita cari jalan dulu karena kita belum pernah menyusuri ke arah timur ini. Kita coba lihat dulu. Kita saat ini sudah berada di sekitar Dusun Nambongan, Desa Tirto Adi, Kapanewon Melati. Kita berada di timur dari Desa Ketingan tadi ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini di sekitar Dusun Nambongan ini sudah mulai dilakukan dari proses lanjutan dari pengerjaan badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat di depan kita ini sudah dimulai dari pembangunan struktur saluran irigasi ya teman-teman. Nah, nampaknya juga lahannya juga sudah mulai dibuka ataupun sudah dimulai dari proses land clearing. Nah, terlihat ini adalah oh, ternyata bukan ya teman-teman, ini adalah nampaknya terowongan jalan penghubung antar desa yang dibangun di sekitar Dusun Nambongan, bukan sebuah gorong-gorong saluran irigasi. Nah, posisinya ini adalah di sebelah timur dari Dusun Ketingan tadi ataupun di sebelah timur dari makam Kromojoyo ya teman-teman. Nah, itu di sebalik dari pohon-pohon singkat itu adalah Desa Ketingan tadi ya teman-teman. Berarti progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Junction Sleman ini perlahan-lahan sudah mulai terbuka ke arah timur, ke arah dari Ring Road Utara ya teman-teman. Nah, setelah ini kita mencoba melihat lagi ke arah timur apakah ada kelanjutan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini.
terlihat ini adalah suasana di Dusun Nambongan, Desa Tirtoadi, Kecamatan Melati ya teman-teman. Nah, rumah-rumah yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Dusun Nambongan ini 1-2 sudah mulai dilakukan dari proses pembongkaran ya teman-teman. Nah, namun memang masih banyak rumah-rumah yang terdampak di sekitar Desa Nambongan ini yang belum dilakukan dari proses pembongkaran. Nah, nampaknya ini baru saja dimulai dari proses pengerjaan ataupun proses pembangunan di sekitar Junction Sleman ke arah timur ini ya teman-teman. Ini nampaknya sudah akan mulai terbuka ke arah dari Ring Road Utara. Nah, semoga saja progres dari pembangunannya dapat berjalan lancar. Nah, nampaknya ini rumah-rumah warga yang sebagian 1-2 sudah mulai dilakukan dari proses pembongkaran. Kita terus telusuri ya teman-teman untuk melihat sekitar lokasi dari Junction Sleman ke arah timur ini, ke arah dari Ring Road Utara. Saat ini kita sudah memasuki dari Dusun Klarang, Desa Telogo Adi, Kapanewon Melati ya teman-teman. Nah, di sini di sekitar dari SDN Klarang ini saat ini sedang dilakukan dari proses lanjutan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, nampaknya di sekitar dari SDN ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Terlihat di depan kita itu sedang dilakukan dari proses pembesian rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Nah, nampaknya nanti jalan exiting ini akan dipindahkan ke arah terowongan yang sedang dibangun itu ya teman-teman, dibuat lurus karena terlihat ini tadi jalannya berbelok-belok ya teman-teman. Nantinya yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini nantinya akan diluruskan sehingga mempermudah dari proses pengerjaan terowongan. Kita saat ini sudah berada di sekitar Ring Road Utara ya lagi ya teman-teman. Setelah sekitar 1 jam kita tadi berusukan, kita tadi muter-muter di sekitar Junction Sleman. Saat ini sekitar jam 7 kita sudah berada di sekitar Ring Road Utara lagi, namun kita berada di sisi jalan sebelah utara. Dan terlihat ini nantinya adalah badan dari jalan tol Jogja Solo ini akan belok kanan ke arah dari Junction Sleman. Di lokasi ini ya teman-teman itu adalah patok kuning pertanda dari as tengah, serta ini adalah patok merah pertanda dari batas dari badan jalan tol Jogja Solo di sisi sebelah luarnya. Nampaknya ini nanti akan berbelok ke arah sana dari Ring Road Utara dari timur ini ya teman-teman. Dan ini adalah bekas-bekas dari separator ataupun pembatas jalan yang saat ini sudah mulai dipindah ataupun dibongkar di sekitar jalan Ring Road Utara ini, sudah dipindahkan. Ini ditumpuk di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba kembali berjalan ke arah timur ya teman-teman, ke arah dari lampu merah Keronggan untuk melihat persiapan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di sisi sebelah utara dari jalan Ring Road Utara ini. Apakah sama dari progresnya yang sudah dilakukan di sekitar sisi sebelah selatan tadi? Nampaknya di depan ini sudah mulai dipasang rambu-rambu dari batas proyek ya teman-teman. Sudah mulai dilakukan dari proses penggalian di tepian dari jalur lambat badan jalan Ring Road Utara ini. Nampaknya ini juga mengenai dari struktur gorong-gorong ataupun struktur drainase ya teman-teman. Nampaknya dilihat dari progresnya persiapan dari pelebaran jalan yang dilakukan di sekitar jalan Ring Road Utara menjelang dari lampu merah Keronggahan ini tinggal dilakukan dari proses perkerasan jalan ya teman-teman, ataupun nanti dilakukan dari proses pengecoran ataupun pengaspalan. Kita lihat perkembangan selanjutnya teman-teman, namun biasanya lebih cepat itu dilakukan dari proses pengecoran. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa.
Posisi kita di sekitar lampu merah Kronggahan ini sendiri berada di sekitar STA 54 plus 875 di badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Artinya ini 54 km dari titik awal yang dilakukan pekerjaan, yaitu di sekitar exit tol Colomadu. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 2 ya teman-teman, yang sudah kita lihat dari lampu merah Kronggahan ini. Tadi kita sudah menyelusuri, kita belusukan sampai dengan sekitar Junction Sleman yang progresnya sudah mulai akan terlihat menyambung dari Junction Sleman sampai dengan Ring Road Utara ini ya teman-teman, jalan Ring Road Utara ini. Semoga saja progres pengerjaannya, progres pembangunan berjalan lancar, dan semoga saja sedikit tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyajikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelimpahan serta kelancaran dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.